Indonesia. Nama saya Justin. Selamat datang juga ke Ibu Intan dan rekan-rekan dosen dari APP Politeknik. Hari ini adalah hari kedua kami mengadakan kegiatan Sekolah Pasar Modal yang diadakan oleh PT Yuanta dan Bursa Efek Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan wawasan teman-teman terhadap pasar modal Indonesia, investasi. Sambutan dari Ibu Intan, perwakilan dari APP Politeknik. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kelas B dan C untuk kesempatan hari ini ya, karena kemarin sudah kelas A dan D. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak untuk pihak Bursa Efek Indonesia dan PT Yuanta Sekuritas atas kesediaannya menerima kami dari Politeknik APP Jakarta, khususnya Prodi Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan RRT. Khusus lagi adalah mata kuliah Keuangan Internasional. Dari saya terima kasih banyak dari PT Yuanta Sekuritas dan selamat belajar untuk kelas B dan C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit oleh-oleh souvenir dari PT Yuanta Sekuritas Indonesia untuk Ibu Intan dan rekan-rekan. Oh iya, boleh ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Foto dulu dong. Oh, iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak bosan-bosannya saya mengucapkan selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Boleh tepuk tangannya teman-teman ya. Dari kami selaku regulator pasar modal, kami mengajak teman-teman untuk yuk kita siapkan masa depan lewat investasi. Tadi saya juga bilang di galeri bahwa saham bukan untuk semua orang, tapi semua orang bisa investasi saham. Ya, teman-teman memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal, maka teman-teman harus merubah mindsetnya. Mungkin nanti teman-teman bekerja ikut orang ya, atau mungkin jadi karyawan perusahaan. Tapi kalau sudah masuk pasar modal, teman-teman harus mindsetnya sebagai seorang entrepreneur, seorang businessman dan businesswoman. Seorang pebisnis, kenapa? Teman-teman urusan duitnya sama perusahaan. Jadi ada perusahaan yang butuh duit, kitanya di sisi orang yang punya duit. Nama kita adalah investor. Berarti orang yang berinvestasi. Investasinya di mana? Di perusahaan yang butuh duit. Perusahaan yang butuh duit bisa pakai uang kita yang punya duit untuk diputar di usahanya dia. Harapan kita, itu bis ya kalau harapan kita. Harapan kita, dengan kita naruh di perusahaan tersebut, uang yang mutar, berkembang, kita dapat untung. Tapi nggak selalu semua sesuai dengan harapan. Ya, nah kita berinvestasi ini tentunya nggak main-main, ada landasan hukumnya. Nah, nama alat investasinya surat berharga, bahasa kerennya efek. Bentuknya apa aja surat berharga ini tergantung metode bisnisnya. Nah, ini yang akan teman-teman pilih nanti untuk berinvestasi di pasar modal. Pilihlah produk-produk ini. Ya, analogi simpelnya ada orang mau jualan bakso teman-teman. Ya, ada orang mau jualan bakso, maka kita bisa sebut dia sebagai perusahaan. Ya, karena dia modalnya nggak cukup, butuh tambahan 8 juta, maka dia undang teman-temannya. Kita usaha bersama. Maka teman-teman ini kita bisa sebut sebagai investor, betul. Karena mereka yang punya duit, nyetor duit ke si pedagang bakso, berinvestasi di gerobak bakso. Ada dua cara dasar teman-teman yang kita bisa gunakan untuk berbisnis ya. Yang pertama adalah ngutang alias pinjam. Kalau yang dipakai cara ini berarti pedagang bakso ngutang ke 3 orang investornya. Namanya ngutang, tahun depan harus dibalikin. Apakah dibalikin cuma sebesar utangnya aja? Ada bunganya, tanda terima kasih ya. Bunganya 10% per tahun, berarti tahun depan balikinnya berapa? 8 juta? 8.800.000 ya, nggak cuma 8 juta, enak aja, hari gini nggak ada gratis kan?
Nah, kasih uang 8 juta selama setahun harus balikin 8.800.000. Jadi 8 juta bisa dipakai usaha sama si gerobak bakso. Para investor yang dalam hal ini teman-temannya ini dapat untung berapa tadi? 800.000 dari hasil ngutangin 8 juta. Itu skema yang pertama. Skema bisnis yang kedua, jangan ngutang deh. Yuk bareng-bareng bikin gerobak bakso. Jadi bareng-bareng mereka berempat. Jangan ngutang, yuk kerja bareng, patungan bareng, bikin gerobak bareng, bikin baksonya bareng-bareng, ngejualinnya bareng-bareng. Berarti mereka semua sebagai pemilik gerobak bakso. Itu namanya skema ngajak. Kalau yang dipilih cara ini, berarti apakah uangnya perlu dibalikin tahun depan? Uangnya teman-teman investor ini perlu dibalikin tahun depan? Enggak ya, karena uangnya sudah berwujud usaha bersama. Makanya namanya sistem ini bagi hasil. Uangnya nggak perlu dibalikin, tapi setiap kali baksonya untung harus dibagi 4. Dan itu berlangsung selamanya sampai ada salah satu yang minggat, ada salah satu yang tarik dananya dan lain sebagainya. Selama mereka masih bersama, masih rukun, maka baksonya jalan, untungnya dibagi 4. Jadi ada 2 cara ya teman-teman, pinjam atau ngajak, ngutang atau bagi hasil. Apa hubungannya sama pasar modal? Ini adalah pembentuk pasar modal teman-teman. Bayangin, kalau gerobak bakso modal 8 juta, patungan berempat beres. Tapi kalau baksonya nilainya 100 miliar, gimana? Patungan berempat cukup? Cukup. Kalau ponakannya ponakannya Pak SBY ya, cukup. Ngeluarin duit 25 M per orang itu sama kayak ngasih uang jajan anak SD. Tapi kalau kita Rea Jelata, saya sih gitu ya, uang 100 miliar saya mungkin nggak punya gitu ya. Kita mungkin nggak punya. Jadi kalau misalnya kita per orang nggak punya uang segede itu, cara paling gampang untuk bisa dapat 100 miliar adalah ngebanyakin apanya? Ngebanyakin investornya. Cari orang yang lebih banyak untuk patungan, bisa bikin, kalau tadi gerobak sekarang bikin pabrik. Sama-sama usaha bakso, tapi yang satunya gerobak, satunya PT. Yang satu levelnya gerobak, satunya levelnya pabrik. 8 juta, 100 miliar. Beda nominal, jadi harus ngumpulin uang orang lebih banyak. Nah, teman-teman, pasar modal hadir di sini. Jadi pasar modal itu mempertemukan orang-orang yang punya duit di sini dengan PT Bakso yang butuh duit. Karena orangnya banyak, patungannya bisa lebih kecil. Mereka akan bisa memenuhi 100 miliar ini, ya. Cara yang dipakai 2, persis sama kayak tadi, teman-teman. Bisa pinjam atau ngajak. Kalau yang dipakai cara pertama, pinjam, maka PT Bakso ngutang ke masyarakat. 100 miliar duit kecil apa besar, teman-teman? Gede ya, nggak main-main ya. Karena nggak main-main harus ada hitam di atas putih. Nah, hitam di atas putih inilah produk investasi pertama yang teman-teman bisa investasikan di pasar modal. Nama produknya adalah obligasi. Ya. Gampangnya obligasi itu, kalau teman-teman pergi ke bank, itu dibalik. Teman-teman pergi ke bank, teman-teman yang dipinjemin uang, teman-teman tanda tangan perjanjian kredit, betul? Nah, kalau obligasi, teman-teman yang minjemin uang, dia yang tanda tangan obligasinya. Perjanjian kredit itu namanya obligasi. Jadi janji dari si PT Bakso kepada kita untuk ngebayar utang balik setelah jangka waktu tertentu. Nanti kita dapat keuntungan. Kalau di deposito nama untungnya adalah bunga. Kalau di obligasi nama untungnya adalah kupon, bukan kupon door price, ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar kupon obligasi, itu sama aja kayak bunga deposito. Teman-teman naruh obligasi 1 juta rupiah, kuponnya 10%, berarti tahun depan teman-teman dapat berapa? 100.000. Jadi nanti baliknya 1.100.000 karena kuponnya 10%, gitu ya. Jadi ini produk pasar modal paling gampang banget teman-teman. Tinggal taruh uangnya, tinggal kuliah, ujuk-ujuk dapat duitnya. Wah enak dong, tanpa risiko dong. Tenang dulu, santai dulu bos ya. Barusan beberapa bulan lalu ada perusahaan yang memberitakan di media gagal bayar obligasi. Artinya apa? Gak bisa bayar balik
utang masyarakat. Itu produk yang pertama, obligasi. Produk yang kedua, kalau perusahaan itu milih untuk nggak ngutang, tapi nanggung yuk masyarakat sekalian jadi pemilik perusahaan kita. Jadi kita sama-sama punya perusahaan ini bareng-bareng. Modalin kami untuk bikin pabrik, kita jadi pemilik bersama-sama. Nah kalau yang dipilih cara ini dan kita minat nih masukin duit ke situ, maka kita akan dikasih surat bukti kepemilikan perusahaan. Nah inilah produk investasi yang kedua. Teman-teman sudah sering dengar, namanya saham. Jadi saham apa itu teman-teman? Surat bukti kepemilikan perusahaan. Saham itu adalah bukti kita memiliki perusahaan, betul. Jadi saham itu bukan sekedar alat cari cuan ya. Saham bukan sekedar alat untuk cari untung doang. Saham itu bukti kita memiliki perusahaan. Gampangnya teman-teman, kalau kita nanti di aplikasi YS Invest beli saham perusahaan-perusahaan BUMN, itu kita posisinya sejajar dengan Pak Erick Thohir. Saya nggak bercanda ini, beneran. Ini beneran secara hukum iya, ya. Kita sebagai pemilik, cuman beda nasib aja. Ya. Pembelian minimum saham itu teman-teman di aplikasi Yes Invest itu satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau teman-teman nanti nemu harga saham per lembar Rp1.000, contoh misalnya kayak Sido Muncul, Antam, ya kisaran segitu gitu ya, maka teman-teman nanti minimal ngeluarin duit 100.000 karena Rp1.000 per lembar dikalikan minimum 100 lembar ya, jadi Rp100.000. Teman-teman beli saham 100 lembar, beli 100 lembar saham Telkom. Telkom BUMN bukan? Ya kan? Beli 100 lembar saham Telkom. Telkom sekarang kalau nggak salah 3.000-an ya, berarti teman-teman keluar duit 300.000 ya. Teman-teman punya saham Telkom 100 lembar sebanyak 100 lembar senilai Rp300.000. Pak Erick Thohir itu punya 100 miliar lembar. Kementerian BUMN itu punya 100 miliar lembar saham Telkom. Berarti nilai saham Telkomnya berapa? Ya, nggak usah dihitung ya, nyesek di dada ya. 100 miliar lembar ya, 100 lembarnya 300.000. Berarti kalau 100 miliar lembar itu 300 triliun. Pernah megang duit 300 triliun? Sama deh juga gitu ya. Kita sama kayak Pak Erick Thohir kedudukannya, kita sebagai pemilik. Kita pada saat ada nama momennya rapat umum pemegang saham. Kita datang ke situ, kita bisa marah-marahin direksinya itu bisa. Kita protes ke komisaris itu bisa. Kita pemilik kok. Cuman paling nanti diusir security gitu aja. Kita juga bisa dapat yang namanya dividen, pembagian keuntungan perusahaan. Nah, enak kok. Sebagai pemilik perusahaan itu kita bisa dapat bagi hasil keuntungan perusahaan ya. Kita sebagai pemilik kan. Kalau Pak Erick Thohir Kementerian BUMN punya 5% di Telkom, 10%, 30% di Bank Mandiri, 50% di Bank BNI. Kalau kita kepemilikannya adalah 0,00000000001%. Cuma beda 0 doang kan? Konnichiwa, sawadee. Selamat sore teman-teman dari Poltek APB Jakarta. Selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Dan juga saya ucapkan selamat sore juga untuk jajaran para dosen yang telah hadir. Transaksinya seperti apa? Saya ingin ingatkan kepada teman-teman nih, karena ada beberapa request dari teman-teman yang nanya, ini data pribadi saya aman gak sih di Yuanta Sekuritas? Ya, nah ini tuh aman banget teman-teman. Ya, di sini pada saat teman-teman mendaftar, di situ ada tulisan, ya ada informasi seputar tentang perlindungan informasi rahasia nasabah teman-teman. Jadi data teman-teman aman karena Yuanta Sekuritas ini sudah terlisensi dengan OJK ya, dan sudah diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman, data teman-teman itu aman banget karena informasi data teman-teman itu sifatnya rahasia ya, dan hanya kepada karyawan dan penerima informasi aja nih yang dapat mengaksesnya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut data teman-teman disebar, karena kita akan menyimpan data teman-teman dengan rapi gitu. Nah teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Nah makanya dari itu sebelum saya memulai, izinkan saya bersama tim memperkenalkan Yuanta itu apa sih ya.
dari saya dulu nih, perkenalkan nama saya Alfredo. Saya selaku Investment Education dari Yuanta Sekuritas. Dan Yuanta Sekuritas itu apa sih? Ya, Yuanta Sekuritas itu adalah salah satu anggota bursa, ya, anggota bursa Efek Indonesia yang sudah berdiri dari sejak tahun 2015, kurang lebih 9 tahun lah ya, melayani para investor saham yang ada di Indonesia. Namun kita sudah berkecimpung di dunia financial itu cukup lama, 55 tahun. Ya, karena kita yang terbesar di Taiwan, yaitu Yuanta Financial Holding. Ya, di Taiwan sendiri kita sudah eksis ya, dan juga di beberapa Asia seperti Korea, Tiongkok, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan juga Thailand gitu ya. Next slide. Nah, ini market kita di Asia. Next slide. Nah, teman-teman, ini aplikasi kita nih, namanya Yes Invest dan Yuanta Connect. Teman-teman udah download ya? Nah, kalau Yuanta Connect ini teman-teman bisa mendownloadnya di laptop atau PC teman-teman, gitu ya. Tapi kalau Yes Invest ini ada di mobile masing-masing, baik itu di App Store atau Play Store, seperti itu. Nah, next. Teman-teman, di Yes Invest ini, aplikasi Yes Invest ini, teman-teman sudah difasilitasi mudah banget ya. Pertama, di sini ada cara untuk bertransaksinya nih. Jual di sahamnya langsung di aplikasi ya. Kalau zaman sekarang kan cari uang kan udah serba digital ya. Teman-teman buka toko shop gitu ya, toko online shop, di TikTok Shop, di Shopee, di Tokopedia, itu teman-teman udah dapat uang gitu ya, udah dapat cuan gitu, dapat penghasilan lewat online. Teman-teman punya kendaraan ya, baik motor, mobil, teman-teman bisa langsung apply aplikasi Gojek atau Gokar gitu ya untuk dapat penghasilan. Nah, ini salah satu cara untuk teman-teman mendapat penghasilan ya lewat investasi saham atau lewat trading saham. Ya, teman-teman bisa akses kapan aja dan di mana aja. Dan modalnya juga cukup terjangkau gitu ya. Modal 100.000. Dimodalin pula ya 100.000-nya. Enak nggak? Gitu ya. Nah, di sini di aplikasi ini juga selain kita bisa transaksi jual beli, teman-teman dikasih fasilitas kemudahan gitu ya untuk kita milih saham. Karena kan dari 900 saham yang terlisting Bursa Efek, kita bingung dong, ini saham mana nih yang bakal naik, berpotensi naik. Nah, di sini keuntungannya kita bisa mensortir nih saham-saham pilihan nih. Untuk jangka panjang, saham apa nih yang cocok? Untuk jangka menengah, saham apa yang cocok? Untuk jangka pendek, saham apa yang cocok? Enak apa enak banget? Enak ya? Jadi teman-teman nggak usah pusing gitu ya. Dan di sini juga di aplikasi ini ada teman-teman pilihan gitu ya. Untuk technical, fundamental, teman-teman bisa sortir gitu ya. Berdasarkan laporan keuangan yang bagus yang mana, di sini di aplikasi ini semua udah tersedia teman-teman. Nah, saya pengen masuk ke prakteknya ya. Teman-teman sambil buka juga ya di aplikasi Yes Invest. Udah download ya semua? Tampilan di mobilenya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman sama-sama klik Yes Invest. Muncul seperti ini sama ya. Teman-teman login ya. Login ke sini. Tampilannya udah sama belum? Sama ya. Nah, di sini teman-teman kan masih bingung ya. Apa yang pertama harus kita klik gitu ya. Nah, di sini saya mau jelasin tools-toolsnya ya. Pertama di sini kita ada aplikasi namanya trading. Ya. Nah, saya jelasin dulu. Trading ini untuk teman-teman transaksi. Ya, transaksi beli saham. Nah, coba ya kita klik. Nah, di sini kan muncul PIN ya. Teman-teman mesti masukin PIN-nya dulu. Sudah masuk? Tampilannya seperti ini, sama nggak?
Sama ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari saham yang teman-teman inginkan. Misalnya ya, saya ganti di sini sahamnya Sido muncul gitu ya. Kodenya Sido. Nah, di sini muncul kan Sido. Sido muncul. Diklik aja. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, untuk penjelasannya di sini harga terakhir ya. Harga last price-nya di 640. Harga saat ini ya. Harganya bisa berubah-ubah karena marketnya itu belum tutup ya. Karena market saham tuh harganya naik turun. Ada tawar menawar di pasar. Nah, untuk lebih detailnya di sini ada kolom merah, kolom hijau. Di sini kolom namanya bid offer ya. Di sini bid, di sini offer. Nah, maksudnya apa bid offer? Bid offer itu di sini kumpulan orang-orang yang ngantri untuk beli nih. Ada orang yang ngantri di harga 635, 630, 625 kayak gitu. Ada orang yang mau ngantri di harga segitu ya. Nah, sebaliknya kalau misal ada orang juga yang sudah punya barang nih yang mau ngantri jual untuk di harga 640 ya. 645, 6450 seperti itu. Nah, ini kolom bid offernya. Tapi teman-teman nggak usah pusingin ya. Teman-teman kalau mau beli saham, cari aja sahamnya apa. Terus teman-teman pastikan punya dana tersedia di portfolio teman-teman. Ya, kalau teman-teman kan diisiin 100.000 ya, harusnya di sini balance-nya 100.000. Ya. Dan di sini harga sahamnya 640. Di sini ada tulisan maksimum limit buy, artinya limit maksimal yang bisa teman-teman beli gitu ya. Dan di sini ada maksimal cash buy, ya. Nah, di sini jumlah kesediaan dana teman-teman secara cash ya. Teman-teman bisa beli secara 70 lot misalnya dengan kesediaan dana 4,5 juta gitu ya. Beli satu lot aja, ya kita ganti aja di sini ya jumlah lotnya. Harganya juga sesuaiin aja yang kita mau gitu ya. Kalau mau harga sekarang di 640 gitu ya. Lalu tinggal pencet buy aja. Nah, muncul nih konfirmasi seperti ini. Nah, teman-teman kalau udah seperti ini sudah oke, teman-teman tinggal submit aja. Nah, di sini nanti orderan kita masuk ke orderan status nih teman-teman. Ya. Nah, di sini di orderan status ini kita sudah antri nih untuk Sido beli di harga 640. Kalau orderan kita masuk ya dan sudah match di bursa, di market, itu masuknya ke historical atau trade list gitu ya. Di trade list. Nah, kalau belum masuk trade list berarti masih dalam antrian, masih dalam keranjang kalau di Shopee. Ya, kayak gitu. Nah, di sini ternyata dapat nih ya untuk beli saham Sido nih. Nah, sekarang saya sudah punya saham Sido 1 lot gitu ya. Nah, untuk lihatnya lagi kita bisa lihat portofolionya gitu. Ya, di menu sini. Oke. Nah, di sini ada saham yang sudah saya beli gitu ya. Sido gitu ya. Di harga sekarang gitu. Nah, ini kita bisa lihat portfolio kita dari ketersediaan dana kita. Seperti itu. Ya, saya balik ke home-nya lagi. Tadi kan trading udah tahu ya cara untuk beli ya. Nah, aset ini sama dengan portofolio teman-teman yang tadi saya sudah buka ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk order book tadi yang keranjang ya, saham-saham yang teman-teman sudah order masuk ke sini, tapi belum kebeli gitu ya. Ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa favoritin saham-saham yang teman-teman sukai gitu ya. Tinggal masukin aja.
Nah, kalau teman-teman mau lihat market info, market news, teman-teman tinggal klik ini aja. Yang trade list ini saham-saham yang sudah teman-teman beli, ya, daftar teman-teman, daftar saham-saham yang teman-teman sudah beli. Nah, kalau cara untuk tarik dananya gimana nih ke rekening pribadi kita? Nah, teman-teman tinggal klik cash withdraw. Nah, teman-teman tinggal klik transfer. Nah, di sini teman-teman lihat juga nih ketersediaan dana teman-teman gitu ya. Kalau di sini udah tersedia, tinggal teman-teman tulis amount-nya berapa gitu. Minimum 30.000 untuk tarik dana. Ya. Dan maksimum bisa sampai ratusan juta gitu ya. Tergantung kesediaan dana teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih punya sahamnya dan pengen tarik dana, teman-teman mesti jual dulu sahamnya. Ya, baru bisa ditarik dananya, dan itu nunggu T+2 2 hari perdagangan bursa seperti itu untuk dananya cair seperti itu ya. Oke, dari aplikasi yang di atas ini, di sini ada running trade ya. Running trade itu saham-saham yang diperjualbelikan nih, diperdagangkan hari ini gitu kan. Tuh. Itu hari ini tuh banyak banget transaksi jual beli, teman-teman nggak usah liatin ya, pusing sendiri nantinya. Yang paling penting di aplikasi trading ini aja untuk membeli saham dan untuk lihat portofolio. Ya, teman-teman kalau mau lihat kondisi indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P dan market lainnya, teman-teman tinggal klik ini aja. Kalau teman-teman mau lihat harga market currency di sini, kalau mau lihat komoditi di sini. Nah, kalau teman-teman pengen cari di saham apa yang bagus untuk kita investasikan dalam jangka panjang, nah teman-teman tinggal klik screener, menu screener yang ada di sini, ya. Nanti munculnya seperti ini nih, bull dan bear. Ada short term buy, medium term buy, sama long term buy. Teman-teman tinggal pilih aja saham-saham yang teman-teman cocok untuk investasi jangka panjang, medium, sampai short term trading. Kalau untuk short term trading ini untuk jangka pendek, teman-teman, ya. Misalnya 2-5 hari. Kalau medium term ini bisa sampai 1 bulan sampai 3 bulan gitu. Dan kalau untuk long term bisa setahun lebih gitu. Nah, sahamnya pasti beda-beda, teman-teman. Atau sama dalam kondisi tren tertentu seperti itu. Ya, teman-teman nggak usah bingung lagi nih mau saham apa, karena di sini udah tersistem saham-sahamnya dipilihin gitu ya berdasarkan kriteria dari sistemnya gitu. Dan kalau teman-teman mau lihat berdasarkan sektornya juga bisa. Ya, jadi saham-saham yang masuk basic material ini apa aja sih? Gitu ya. Teman-teman bisa pilih nih, ada Kras, ada Nikel, ada SMGR dan lain sebagainya gitu ya. Ini berdasarkan sektor. Ada juga yang berdasarkan indikator fundamental ya, yang ROI-nya di atas 20%. Nah, teman-teman bisa klik gitu ya. Nanti muncul by system saham-sahamnya. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi gitu ya untuk beli saham apa, karena di sini teman-teman bisa cari ya referensinya seperti itu. Teman-teman juga bisa langsung ya berkesempatan mengikuti undian ketika teman-teman ikut Yuanta Premium. Jadi teman-teman cukup deposit 10 juta gitu ya untuk ikut Yuanta Premium, dan teman-teman diundi ya langsung masuk undian untuk dapat labu ini, teman-teman. Nah, saya ada pertanyaan nih ya. Kalau teman-teman tahu, teman-teman tinggal langsung angkat tangan. Ya, teman-teman angkat tangan. Nanti saya kasih tahu pertanyaannya. Ya. Nah, nama aplikasi Yuanta Sekuritas seorang. Waduh. Apa ini? Oke. Yang tadi dilihatnya cepat ya. Gak apa-apa ya, nanti ada lagi kok, tenang aja. Nama aplikasinya apa? Ada 2.
Yes, Nah. invest. Sama? 3, 2, 1. Siapa? Dari mbaknya, baju hitam. Pakai jilbab hitam. Yang mana banyak hitam-hitam semua? Jilbab hitam itu. Banyak. Yang ini, Ya, itu. ya, ya. Yes, Apa? invest dan YS Connect. Salah katanya. Siapa? Masnya nih. Masnya. Yang belakangan. Wah, siapa? Itu. Ini. Ya. Ayo. Tiga. Mana? Siapa? Itu Pak udah Yes, ditunjuk sama Kak. Invest dan Iwanta Kok. Betul nggak teman-teman? Betul ya? Betul. Udah dapat ya? Oh masih udah dapat ya? Udah nggak usah. Kita kasih yang lain, kesempatan yang lain. Yang lain ganti, namanya ganti. Saya ganti. Ganti pertanyaannya. Nama kompetisi tradingnya apa? Ayo. Trade Royal. Kurang tepat. Mbaknya Bentar. ada yang bisa jawab? Nama trading kompetisi Yuanta tadi? Ya, Masnya. Kalau nggak salah Platinum, Pak. Oh salah. Apa Masnya? Trading Royal. Ya, boleh. Saya sudah spill ya tentang Yuanta. Nah, Yuanta sendiri tuh yang terbesar tuh di daerah mana nih? Di negara mana? Yang mana? Di Cina. Oh salah. Salah. Ibu mana? Ibu boleh. Ibu kayaknya udah dapet nih. Belum. Udah. Kamu. Nah ya, saya hitung 1, 2, 3 ya. Kita lihat nih. 3, 2, 1. Siapa? Yang gondrong. Maju bang. Maju. Sini bang. Salah malu lu bang. Udah maju bang. Apa bang? Taiwan. Ya benar Taiwan. Tuh, 2. Yang bisa tunjukin udah follow Instagram dan TikToknya Iwanta Sekuritas Indonesia paling cepat silahkan ke sini. 3, 2. Instagram dan TikTok. Yang ketahuan nih. udah follow dua-duanya langsung di depan. Silakan. Silakan. Coba. Kasih unjuk. Mana TikToknya mana? Udah follow. Satu, 2, 3. Politeknik APP Jakarta. Saya investor. Kurang keras. Siapa lagi nih? Politeknik APP Jakarta. Saya investor. Oke, kita mulai spin aja ya. Tadi kan udah sesi tanya jawab, sekarang spin nih. Ya teman-teman banyak doa aja nih. Nama-nama teman yang muncul, ya siapa aja nih? Ya kita hitung ya, hitung bareng-bareng. 3, 2, 1, spin. Alisa. Siapa ini? Wah, Alisa. Gimana nih? Silakan maju ke depan. Maju. Ada nggak nih awalnya nih? Oh ada. Oke, Mbak Anissa ternyata dapat door prize. Ya ternyata tipis ya, nggak ada juga. Gak apa-apa ya. Saya pengen nanya dulu kesan dan pesannya nih secara setelah mengikuti galeri Bursa Pembimbingan Bursa Efek Indonesia.
kesan-kesannya. Di Iya, iya. tadi lihat pokoknya lihat apa namanya? Hallnya Grogi kayaknya banyak. lihat hallnya bagus lah. Hallnya bagus ya, keren ya. Edukatif banget nggak? Iya. Ada namanya nggak? Boleh ya. Boleh. Oke, foto dulu dong. Foto sekali. 3, 2, 1, spin. Siapa lah? Muhammad Wildan. Muhammad Wildan. Boleh maju ke depan. Oh, ada ya, Mas Muhammad Wildan. Silakan. Baik, Kak. Ya. Pesan-pesannya dulu, Mas. Gimana mengikuti acara hari ini? Ya bagus, jadi menambah wawasan saya pas saham. Apa? Belum juga. Kesan-kesannya seru banget, Kak. Seru banget. Seru banget ya. Dilanjutin lagi aja. Lanjutin lagi. Ya. Siap, thank you, Mas. Yo, ada satu lagi. Tenang aja. Kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1, spin. Paling ganteng nih kayaknya nih. Tunggu dulu ya. Mas Adam. Apa, Pak? Kesan-kesannya, Pak. Kesannya seru sih. Kurang aja dong, Bapak, Pak. Ada sih, gitu aja. Ada yang mau disampaikan nggak ke pacarnya gitu? Nggak ada. Oke, sudah berakhir teman-teman. Terima kasih untuk antusiasnya. Halo, pada dari mana nih? Hai, kita dari Politeknik APP. Politeknik APP Jakarta. Nah, gimana nih kesan-pesan kalian nih sudah mengikuti acara SPM dari Yuwanta Sekuritas X IDX? Dari ini Audrey. Acaranya bagus, kita jadi tahu tentang saham dan investasi, juga berkesempatan berkunjung ke BI, sangat senang. Iya, dari pembelajarannya juga jelas banget, dari tutorial aplikasinya, loginnya juga itu jelas banget. Jadi orang awam juga kayaknya udah bisa buat mulai investasi gitu. Lagi kita dikasih modal juga mungkin ya dari PT Yuwanta. Oke, mantap ya. Iya. Oke. Salam cuan semuanya. Salam cuan. Halo, pada dari mana nih? Kita dari Politeknik APP Jakarta. Oh, Politeknik APP Jakarta. Gimana nih kesan-pesan kalian nih udah mengikuti SPM dari Yuwanta Sekuritas and IDX? Nah, jadi kesannya tuh, wah gila sih materinya seru banget pertama. Terus yang kedua, kita bisa jadi apa? Bisa jadi tahu apa itu saham, terus apa itu surat berharga, apa itu obligasi dan semacamnya. Dan ya kita juga bisa tahu aplikasi yang dari Yuwanta yang namanya YS Invest dan dapat saldo juga. Itu sangat membantu kita buat pertama kali belajar beli saham baru. Yang lain mungkin satu lagi? Ya, kesan-pesannya pokoknya untuk acara hari ini tuh keren banget. Keren, mantap. Makasih banget. Sering-sering lah bakar duit kayak gini ya. Keren. Ada lagi? Acaranya keren sih, apalagi kita pas di depan gedung BI lihat ini kan, lihat patung banteng. Itu keren sih. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini tetap semangat. Mantap. Bagus. Oke, makasih semua ya. Namanya siapa? Halo, nama saya Intan. Namanya Wintan. Gimana Ibu kesan-kesannya nih udah ikut acara Yuwanta Sekuritas dan IDX dalam sekolah pasar modal ini? Oke, ya mungkin saya sih bisa bilang ya bahwa ini adalah satu masa yang memang berharga banget, karena kebetulan kami juga kan bawa mahasiswa Politeknik APP Jakarta ya ke sini, dan kebetulan juga sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Jadi
Saya sih berharap mahasiswa tadi sudah bisa memperoleh selain ilmu juga pengalaman ya, melakukan sendiri bagaimana berinvestasi melalui jari nih, melalui hanya sekedar aplikasi, dan semoga bisa jadi investasi jangka panjang buat mereka sendiri. Semoga berguna buat mahasiswanya ya, Iya, acara betul. hari ini. Semoga untuk mahasiswa APP Jakarta juga sukses semua ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih, dan moga-moga nanti juga ada kelanjutannya ya, Iya, Mas. amin. Semoga di kedepannya kita bisa bekerja sama lagi ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kakak, kata-kata hari ini nih. Yuwanta, top, Marco top, mantap is the best. Thank you.